Dilansir dari Lintas Samudra, sebanyak 43 unit rumah milik warga Desa Daha, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, NTB hanyut terbawa arus banjir bandang. Sementara yang rusak berat sebanyak 70 unit dan terendam 500 unit. Sedangkan rumah warga kategori rusak berat rata-rata jebol pada bagian dinding, bahkan sejumlah rumah ambruk akibat tanah longsor. Demikian data yang berhasil dilansir media ini dari BPBD Kabupaten Dompu di lokasi banjir bandang Minggu 28 Februari 2021. Kepala BPBD Kabupaten Dompu, Jupri ST MSI, yang dikonfirmasi di kantor Desa Daha menegaskan banjir meluap di pemukiman warga sekitar pukul 01.00 WITA Minggu dini hari. Banjir muncul setelah disertai hujan deras. Akibatnya 500 rumah pada 5 desa di Kecamatan Huu, yakni Desa Daha, Desa Narada, Desa Jala, Rasabou, dan Cempi Jaya terendam banjir bandang. Bahkan kata Jupri, ratusan hektar lahan pertanian milik warga juga ikut terendam. Selain itu, puluhan ternak milik warga berupa kambing, sapi, dan kerbau hilang terbawa arus banjir. Dan juga sekitar 5 unit kendaraan roda 2 dan roda 4 juga ikut terbawa arus banjir dan sebagiannya sudah ditemukan. Taksiran kerugian akibat banjir ini sekitar miliaran rupiah, dan dalam bencana ini tidak ada korban jiwa, tandas Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pemirsa dimanapun berada, hari ini saya berada di Desa Daha, di mana masyarakat desa, utamanya kampung Daha pas berbatasan dengan Rasabou. Kami sudah berada di sini melihat bagaimana kondisi bencana yang terjadi di begitu besar dan luar biasa dampaknya. Ini baru pertama kali terjadi di Daha, dan tentu saja sangat memprihatinkan. Banyak yang menduga kalau banjir bandang kali ini terjadi ya akibat kerusakan hutan di hulu. Nah, pemirsa, jalan negara, ya jalan provinsi menuju wisata Lekei hancur, dan saya juga harus hati-hati berdiri di sini. Khawatirnya, ya ini kondisi jalan, ya prasarana jalan yang memang sudah longsor, tergerus banjir. Nah, saya belum mendata berapa banyak korban, berapa banyak rumah, berapa banyak fasilitas umum yang hancur dan rusak akibat bencana ini. Karena itu saya juga berharap pemirsa yang ada dimanapun berada, ya di Dompu maupun di luar Dompu, kiranya bisa membantu, ya mengulurkan dan menyisihkan bantuannya untuk para korban yang hari ini memang merasakan ini menimpa masyarakat Daha ini. Banjir bandang adalah pertama kali terjadi selama ini, memang belum pernah ada banjir sebesar ini. Nah, pemirsa, ini pada kondisi di mana saya melihat pemukiman, usaha ekonomi masyarakat yang hancur. Ya, kita bisa melihat ya kondisi di mana, nah ada juga ibu yang melewati sungai, mungkin melihat, sebelumnya sudah koordinasi dengan BPBD dan meminta BPBD untuk juga turun melakukan pendataan. Dan saya belum bisa berbuat banyak sementara ini, hanya untuk memang bagaimana sedih saya mendengarnya Farida. Jadi seorang ibu rumah tangga, pemirsa, sekaligus sebelum dilanjutkan, pemirsa, iya, ini rumahnya Farida yang disampaikan Farida tadi, tengah malam lagi tidur,
tiba-tiba air mendadak tinggi setinggi pahanya Ibu Farida, dan sampai sempat menyelamatkan ijazahnya ya Farida. Namun ijazahnya juga tidak mampu diselamatkan, akhirnya terhanyut oleh banjir. Nah pemirsa, ini rumahnya Farida yang tadi memberikan informasi, berbagi pengalamannya. Assalamualaikum. Ya, memang sangat parah rumahnya Farida. Nah ini sohibul bait saya, Bos Mee. Terima kasih Bos Mee telah hadir. Ya pemirsa, saya perlu sampaikan, sementara ini selaku wakil pemerintah, dalam hal ini anggota DPRD, saya memang datang pada pagi hari ini untuk mengambil gambar dan berbagi kondisi keadaan korban di lokasi bencana. Tentu saja pasca ini kami akan kerjasama koordinasi dengan eksekutif dalam ini BPBD bagaimana rencana tanggap darurat, dan tentu saja kami akan ikut bersama dengan pihak eksekutif. Ya, karena itu sekali lagi pemirsa, saya hari ini memang hanya ingin berbagi musibah ini, diharapkan kepada warga di luar masyarakat desa Daha korban bencana ini bisa memberi empati, dan tentu saja diharapkan melahirkan saya hanya berharap kami sebagai selaku warga Daha ini meminta dengan penuh sangat agar pemerintah yang ada di link Kabupaten Dompu ini agar bisa berupaya memberikan satu hal yang positif untuk masyarakat Daha hari ini. Terima kasih. Dan kita minta penuh dengan sangat kepada Bapak Bupati Dompu yang sudah dilantik agar bisa mensiasati dan bisa hadir melihat langsung keadaan yang ada di Daha ini. Insya Ini Allah, harapan kami sebagai selaku masyarakat. Insya Allah didengar banyak orang, dan saya meyakini juga akan sampai Amin, pada Pak Bupati ketika saya mengambil gambar siarkan secara langsung momen ini. Amin, amin. Yo, terima kasih Lembu Ade yo, kena sabar mah. Yo. Ada sapi yang hanyut? Kerbau 5 ekor. Iya, pemirsa, ada informasi sementara, ternyata ada kerbau 5 ekor yang terbawa arus banjir bandang semalam. Nah, ini kondisi pemukiman di sekitar bantaran sungai ini. Nah, ini yang jebol, pemirsa. Ya. Ini apa namanya? Ini namanya Rabaka Lili yang sudah Rabaka Lili namanya. apa? Rabaka Lili. Rabaka Lili yang jebol. Ya. Dan Rabaka Lili ini justru berfungsi untuk menyalurkan air ke Desa Marada. Desa Daha. Ya, saya mau lewat di sini ya. Dan ini tentu saja akan menjadi prioritas untuk diperbaiki oleh kami wakil rakyat yang akan bekerja sama dengan eksekutif. Nah, ini kondisi ya Rakpa yang hancur. Nah, ya sudah tidak lagi bisa berfungsi untuk menyalurkan air. Tentu saja tidak akan mungkin mengairi ke sawah-sawah aliran airnya. Nah, ini kondisi terakhir yang bisa kita lihat pasca banjir bandang tengah malam. Ya, pemirsa, saya mau mengajak terus ke atas bagaimana kondisinya. Ya, pemirsa, tadi Ibu menyampaikan dan menjelaskan lagi tidur, banjir tiba-tiba menghadang sampai menghanyutkan rumah. Tapi tidak ikut hanyut Ibu. Enggak. Tapi saat banjir datang sempat menyelamatkan diri. Alhamdulillah. Ya. Itu kondisi
di seberang sungai. Terus banjir bandang. Ya. Nah ini kondisi yang paling parah. Ya, lembu ate mena ya. Mata mai ingin ngambil gambar dulu. Ya. Berarti bawa bantuan PT Mata Koordinasi, wakil pemerintah nanti ya. Nah, ternyata ibu ini menyampaikan ada sepeda motor yang hanyut, ada mobil ikut juga hanyut. Iya. Dasarnya banjir bandang. Iya. Nah, ini kondisi prasarana jalan yang juga hancur, bahkan sudah sebagian rusak parah dan hampir jebol. Ya. Nah, di sini ada rumah, jadi ada 3 rumah. Ini rumah kemarin itu luar biasa bagus bangunannya. Saya pernah foto-foto di sini dan sekarang kita melihat kondisi rumah sampai roboh seperti ini. Nah, ini kondisi yang bisa pemirsa lihat, dan tentu saja kondisi yang paling parah ini memang terjadi di sekitar sini karena aliran air banjir bandang yang begitu deras di atas sana. Nah, ada jembatan di ujung sana pun juga terlihat sudah hampir jebol, dan tentu saja ini akan membuat semakin berdampak bagi para petani yang tidak lagi bisa menggunakan sarana jembatan itu. Ya, sekali lagi pemirsa, kalau pemirsa yang baru bergabung, saya informasikan bencana banjir bandang ini baru pertama kali terjadi berdasarkan komentar ibu-ibu dengan beberapa warga dari bapak-bapak yang tadi kami minta komentarnya. Komentar mereka tadi menjelaskan bahwasannya seumur hidup tidak pernah ada banjir seperti ini dan baru kali ini terjadi. Dan ditanya kira-kira apa penyebab banjir bandang yang baru pertama kali terjadi dan sangat besar ini, para ibu dan bapak tadi menyampaikan ini disebabkan karena hancurnya hutan di hulu bagian atas kampung ini. Iya, saya merasa prihatin. Sekali lagi pemirsa, saya tentu mengambil gambar ini dengan maksud untuk bagaimana supaya mendapatkan empati dari warga yang diharapkan bisa memberikan bantuan. Kami dari pemerintah, wakili DPRD tentu saja akan mendukung dan bekerja sama saling sinergis dengan eksekutif untuk memberikan bantuan tanggap darurat. Dan komitmen kami kalau ada bencana seperti ini dan nyata berdampak besar bagi masyarakat desa Daha, kami akan memprioritaskan untuk segera pemerintah baik eksekutif maupun legislatif benar-benar memberikan perhatian pada harus menjadi perhatian kita semua, termasuk pemerintah dalam hal ini eksekutif legislatif. Nah, kondisi ini memang jembatan ketika tidak segera diperbaiki ya akan berdampak mengurangi pergerakan mobilisasi kendaraan yang bertujuan untuk mengangkut sarana prasarana pertanian. Ya. Nah, di sana kita lihat ada rumah warga yang juga hanyut. Iya. Kondisi sangat parah. Ya. Ini jalan ujung jembatan yang sudah rusak, dan mudah-mudahan kita semua, pemerintah dalam hal ini eksekutif legislatif, memberikan perhatian yang prioritas untuk diperbaiki kalau sarana prasarana jalan seperti ini jembatan, agar pemulihan bisa cepat dilakukan. Ya memang